Dan juga di sini ada beberapa buku, ya beberapa buku yang insya Allah nanti Pak kami dari PANI akan bagikan bagi para penanya. Ya, jadi nanti setelah materi kita akan buka diskusi tanya jawab, ya, dan nanti kita akan bagikan beberapa buku bagi penanya. Jadi mohon dari jamaah bisa disiapkan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan tema kita pada malam hari dan lainnya. Oke, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja. Sama-sama kita dengarkan pemaparan dari Ustaz terkait dengan tema kita pada malam hari ini. Kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati a'azakumullah, Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Barakah yang dimuliakan Allah. Sebagaimana yang kita sudah faham dan sepakat, hanya kepada Allah lah kita beribadah dan kepada Allah lah kita minta tolong. Kesepakatan ini terpatri dalam ungkapan kita minimal 17 kali sehari semalam kita ulang-ulang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, oleh sebab itu, bila pada suatu ketika peribadatan itu dialihkan kepada selain Allah, permohonan pertolongan itu dimelencengkan kepada selain Allah, disitulah timbulnya masalah yang kemudian berdampak kepada terancamnya akidah, atau para ulama mengatakan asyirku fil ibadah, asyirku fid du'a, dan ini termasuk syirkun akbar. Telah memalingkan peribadatan kepada selain Allah, telah memalingkan doa dan harapan kepada selain Allah. Lalu kemana arahnya? Kemana berpalingnya peribadatan dan harapan tersebut? Sejarah mencatat dari dulu sampai sekarang, pemalingan ibadah atau pelencengan harapan itu banyak terjadi ke relung-relung bebatuan. Maka dapat kita simpulkan
relung-relung bebatuan itu menyimpan bakteri, menyimpan virus yang akan menghancurkan akidah kita kalau kita tidak berhati-hati, kalau kita tidak mewaspadai. Itulah sebabnya latar belakang kenapa kita angkat materi ini, mewaspadai ancaman akidah dari balik relung bebatuan. Pertama, relung-relung bebatuan itu adalah batu-batu berhala. Pertama, batu-batu berhala. Sebagaimana ayat yang dibacakan tadi terdapat dalam surah 71 Nuh ayat berapa? 21 sampai 25. Di situ Allah menceritakan bagaimana perjuangan Nabiullah Nuh alaihissalam dalam menegakkan tauhid. Terlalu berat perjuangan Nabi Nuh, maka kemudian beliau mengadukan permasalahannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Nuhun, Nuh berkata, Rabbi innahum asawni. Wahai Rabb, mereka umatku itu telah mendurhakaiku. Wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Mereka hanya mengikuti apa yang tidak menambah kepada harta mereka dan anak-anak mereka, melainkan kerugian belaka. Karena kebodohan mereka, karena penyimpangan-penyimpangan ibadah mereka, penyimpangan-penyimpangan dalam mereka berdoa, hanya menambah kerugian bagi mereka. Wa makaru makran kubara. Mereka mengadakan makar, mereka mengadakan tipu daya, makar-makar tipu daya yang besar. Seperti apa itu? Wa qalu, umat-umat Nabi Nuh itu berkata, la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Jangan kalian tinggalkan Tuhan Waddan, Tuhan Suwa'an, Tuhan Yaghuth, Tuhan Ya'uq, Tuhan Nasra. Inilah berhala pertama dalam sejarah yang dibuat oleh umat manusia. Awalnya, nama-nama yang kita sebutkan tadi adalah nama-nama orang soleh. Nama-nama orang soleh. Ketika orang soleh ini meninggal, maka jamaahnya yang banyak ketika itu, umatnya yang banyak ketika itu galau, gamang, terjadilah kegoncangan-kegoncangan. Maka di tengah-tengah kegalauan itu datanglah bisikan syaitan. Bikinkan gambar gurumu, bikinkan patung gurumu, supaya kamu lebih termotivasi untuk beribadah, supaya kamu lebih ada semangat untuk melaksanakan ibadah. Yang ini sekarang sebagian kaum muslimin juga sudah mengikuti ajakan-ajakan seperti ini. Di sebagian masjid kita lihat ada gambar guru-guru mereka, ada gambar ustaz-ustaz mereka, ada gambar habib-habib mereka. Inilah keberhasilan pertama
bisikan syaitan. Ketika itu gambar-gambar itu belum disembah, patung-patung itu belum disembah, cuman dihadirkan di tempat mereka berkumpul, dihadirkan di tempat mereka sholat. Begitu generasi pertama meninggal, muncul generasi kedua, lain lagi bisikan syaitan. Dulu patung-patung ini disembah oleh bapak-bapakmu dulu, maka sekarang sembahlah olehmu. Sudah maju selangkah lagi. Tadinya gambar patung itu tidak disembah pada generasi pertama, pada generasi kedua gambar dan patung itu mulai disembah. Mereka meminta kepada patung itu, mereka berdoa kepada patung itu, karena bisikan syaitan, dulu bapakmu menyembah kepada patung ini, minta kepada patung ini. Sudah 2 tahap bisikan syaitan berjalan ketika itu. Inilah awal mula ceritanya patung-patung yang disebutkan dalam ayat tadi. Kemudian patung ini diwarisi oleh kaum Quraisy yang ditemui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bisa kita lihat dalam berbagai hadis, ya, dalam tafsir daripada surah 71 surah Nuh ayat 21 sampai 25 tadi. Di situ dikatakan bahwa Wat, ya, itu dimiliki oleh kabilah Kaum di Daumatul Jandal. Suwa dimiliki oleh kabilah Uzail, sementara Yaquth itu dimiliki oleh kabilah Murad. Kemudian diwarisi juga oleh Bani Utaif di Juruf Sabah. Ya'uq itu dimiliki oleh kabilah Hamdan, dan kemudian Nasr dimiliki oleh kabilah Himyar dari suku Dzulkalah. Di samping Lata, Uzza, Hubal, Manat juga patung-patung berhala yang sejarahnya itu juga orang-orang yang soleh dulunya. Seperti diceritakan, Lata itu adalah orang yang pemurah, orang yang kerjanya menebut tepung, bikin roti dan membagikan roti itu kepada jamaah haji. Karena kepemurahannya itulah orangnya dikenang, dibikinkan gambar, dibikinkan patung. Inilah ancaman akidah yang pertama dari relung bebatuan, yaitu batu-batu berhala. Kemudian batu yang kedua adalah batu-batu kuburan. Setelah Rasulullah SAW menancapkan tiang-tiang tauhid, berkibarlah bendera tauhid, la ilaha illallah, bahwa tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi begitu Rasulullah meninggal, generasi pertama pun sudah wafat, maka kembali awan hitam menyelimuti akidah umat. Bukan lagi batu-batu berhala, tapi sudah berubah bentuk menjadi batu-batu kuburan. Seperti yang banyak dilihat, umpamanya kaum muslimin di Mesir itu menyembah kuburan Ahmad Badawi. Kaum muslimin di Irak atau di Oman itu menyembah kuburan Abdul Qadir Jailani. Kaum muslimin Indonesia cuma menyebut namanya ketika berdoa, Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang lebih parah, di Syam kaum muslimin menyembah kuburan Ibnu Arabi, seorang pentolan sufi yang menganut faham wahdatul wujud, yang kemudian oleh para ulama dikeluarkan fatwa mereka dihukum pancung. Karena keyakinan wahdatul wujud itu adalah keyakinan yang telah keluar dari Islam,
Ini sejarah mencatat seperti itu. Nah, jadi penyembahan terhadap batu-batu kuburan ini bukan hanya kuburan-kuburan orang saleh, kuburan-kuburan orang salah pun juga kadang-kala dijadikan ajang, tempat bermunajat, tempat berharap oleh sebahagian kaum muslim. Bagaimana pandangan syariat terhadap fenomena seperti ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum meninggal telah berpesan kepada para sahabat, dan kemudian sahabat melanjutkan pesan ini kepada generasi setelahnya, tabi'in dan tabi'un tabi'in. Antara lain bisa kita lihat sebuah hadis yang diterima dari Abu Al-Hayyaj Al-Asadi. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmidzi dan Hakim. Kata Abu Hayyaj Al-Asadi, qala li Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib berpesan kepadaku, ala ab'athuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maukah Anda, wahai Abu Hayyaj Al-Asadi, saya perintahkan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada saya. Apa itu? Allah tada'a timthalan wa fi riwayatin suratan fi baitin illa famastah. Jangan kau biarkan satu patung pun, dalam riwayat lain satu gambar pun di rumah itu, melainkan kau hancurkan. Gambar yang dimaksud adalah gambar makhluk bernyawa. Ya, gambar makhluk bernyawa. Kalau gambar makhluk tidak bernyawa nggak apa-apa, seperti gambar rumah, gambar masjid, gambar sungai, gambar gunung, nggak apa-apa. Tapi gambar makhluk bernyawa ternyata oleh Nabi diperintahkan supaya diturunkan atau dihancurkan. Satu. Yang kedua, wala qabran musyrifan illa sawaitah. Jangan kau biarkan satu kubur pun menjulang tinggi, melainkan kau datarkan. Perintah Nabi kepada Ali, kemudian Ali radhiyallahu an melanjutkan perintah ini kepada Abu Hayyaj Al-Asadi yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Demikian tegasnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap kuburan. Kenapa? Dari relung-relung bebatuan kuburan itu ada ancaman akidah. Kalau demikian Ustaz, berarti kita tidak boleh berhubungan dengan kuburan. Nah, jangan salah faham. Kita disuruh berhati-hati, bukan tidak boleh berhubungan dengan kuburan. Kuburan itu bisa menjadi tempat ibadah, bisa menjadi tempat maksiat. Bagaimana caranya kuburan itu menjadi ibadah bagi kita? Kalau kuburan itu kita ziarahi dalam rangka supaya kita ingat ke negeri akhirat, itu kuburan itu berubah menjadi ajang tempat ibadah. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, ala fazuruha fa innaha turiqul qalba wa tudmi'ul aina wa tudakkirul akhirah. Tadinya aku melarangmu ziarah kubur, sekarang silahkan ziarah kubur. Dengan ziarah kubur itu bisa melembutkan hati, bisa meneteskan air mata, bisa mengingat negeri akhirat. Ya. Kalau untuk ini kita ziarah kubur, insya Allah ziarah kubur yang masyru', ziarah kubur yang disyariatkan, insya Allah bermuatan ibadah, insya Allah berbuah pahala. Untuk apa tadi? Melembutkan hati, meneteskan air mata, kemudian mengingat negeri akhirat. Kalau hati keras membatu, air mata membeku, lupa hidup akan mati, maka silahkan ziarah kubur.
hati akan jadi lembut, air mata bisa meleleh, dan kita ingat bahwa hidup tidak akan selamanya di dunia. Tapi kalau bukan untuk ini ziarah kubur, untuk ngalap berkah, untuk bermunajat, untuk bertawasul, nah disinilah batu-batu kuburan akan mengancam akidah kita. Kenapa? Memang tidak pernah diajarkan Rasulullah SAW meminta kepada orang mati bermunajat di batu-batu kuburan. Sebagaimana tegasnya Rasulullah SAW, ketegasan ini pun diwarisi oleh para sahabat. Suatu kali pernah lagi kejadian, ya, ini di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika itu, ya, saat penaklukan benteng Tusar, yaitu ditemukanlah balai perbendaharaan Al-Hurmuzan. Di situ ada sebuah ranjang yang di atas ranjang itu terbaring seorang mayit laki-laki. Nah, ini ceritanya begini. Dan di samping mayit itu ada kitab suci. Lalu kemudian setelah diselidiki, ternyata itu adalah mayit daripada Nabi Daniel. Mayit daripada Nabi Daniel, Nabi Bani Israel, masih utuh. Karena memang jenazah Nabi dan Rasul itu diharamkan Allah tanah memakannya. Jadi mayat Nabi dan Rasul itu tidak hancur. Itu ditemukan di sebuah gua, di atas ranjang yang di sampingnya ada kitab suci ketika itu. Orang-orang memperlakukan jenazah itu bila hujan tidak turun, bila musim kemarau panjang datang, mereka membawa mayat itu, ranjang itu keluar sambil bertawasul kepada mayat Nabi Daniel itu. Akhirnya hujan pun turun. Nah, maka mereka mempercayai mayat Nabi Daniel itulah yang menurunkan hujan. Itu bentuk kemusyrikan. Lalu ketika itu dilaporkanlah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan supaya menggali 13 lubang, 13 kuburan. Lalu di malam hari dikuburkanlah mayit Nabi Daniel di salah satu kuburan yang 13 itu. Dan kuburan yang 13 itu berjauhan, tidak berdekatan. Kemudian malam-malam ditimbun, tidak satu pun mata yang menyaksikannya kecuali petugas kuburan itu. Apa tujuannya? Begitulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melenyapkan bekas-bekas, ya, daripada Nabi Daniel, karena untuk menjadi ajang kemusyrikan bagi kaum muslimin setelahnya. Bukan benci kepada Nabi Daniel, tidak. Nabi Daniel adalah nabi kaum muslimin juga, membawa tauhid juga, tapi supaya tidak disalahgunakan. Akhirnya di manakah kuburan Nabi Daniel? Itulah hilang dari cerita ketika itu. Demikian ketegasan daripada para sahabat dan diikuti oleh para tabi'in. Selanjutnya Nabi SAW juga menegaskan, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Karena mereka menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah. Artinya apa? Kuburan tidak boleh dijadikan sebagai tempat ibadah. Kuburan harus dipisahkan dari tempat ibadah. Tidak boleh sholat di kuburan, tidak boleh baca Quran di kuburan. Apapun ibadah tidak boleh dilakukan kuburan. Kalau mau sholat cuma satu, yaitu sholat jenazah. Umpamanya kita datang nggak sempat sholat jenazah, pergi ke kuburnya, sholat jenazah di atas kubur, boleh. Ini pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Tapi sholat 5 waktu itu tidak boleh di kuburan. Jangankan di kuburan, dekat kuburan pun tidak boleh. Apalagi untuk bertahlil di situ,
berzikir di situ, baca Quran di situ, lalu bertawasul di situ, minta bermunajat di situ. Ini yang dikatakan syirkul akbar atau syirik besar, telah mengalihkan peribadatan, permohonan kepada selain Allah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ini ya penyimpangan yang kedua, relung-relung bebatuan yang kedua, yaitu kuburan. Ikhwani wa akhwati a'azakumullah. Selanjutnya yang ketiga adalah, nah sebelum kita masuk yang ketiga, ada yang terlupakan. Ternyata kebodohan umat ini kalau tidak cepat bangkit itu dimanfaatkan oleh syaitan. Ada lagi cerita yang menggelitik, sekali lagi masih berhubungan dengan kuburan. Di antara kuburan keramat itu, ya, ternyata kuburan-kuburan keramat yang disembah-sembah, yang diibadati itu bukan hanya di Mesir, bukan hanya di Irak, bukan hanya di Syam, juga telah merambah ke Indonesia. Lihat saja di luar Batam, Mbah Priuk, ya, apalagi yang sudah populer, kuburan Wali Songo. Setiap hari-hari tertentu mereka ke situ, kenapa? Bermunajat, minta kepada orang yang berkubur di situ. Nah, di antara sebanyak itu kuburan di Indonesia, ada ritualnya yang tidak masuk akal. Ini terjadi di Gunung Kemukus. Tahu Gunung Kemukus? Pernah dengar? Ini adanya di Jawa Tengah, 30 km dari sebelah utara kota Solo. Ya, di situ ada kawasan wisata seks. Karena di tempat ini orang bisa sesuka hati mengkonsumsi seks bebas dengan alasan untuk menjalani ritual ziarah kubur. Jadi kalau mau kaya mendadak, ziarah ke kuburan Gunung Kemukus ini, ya, 7 kali. Ini kuburan makam Pangeran Samudro namanya. Di antara ritualnya harus berzina di atas kuburan itu. Dan di situ sudah disediakan wanita-wanita yang untuk diajak kencan, atau wanita dari Jakarta dibawa juga boleh. Jangan ngarang, bohong kali. Ini saya ambil dari tulisan Ustaz Hartono Ahmad Jais, kuburan-kuburan keramat di Nusantara. Ini tidak lagi ancaman akidah, tapi juga sekaligus ancaman akhlak. Virus HIV, AIDS juga telah menunggu. Ya, nah inilah berbahayanya ancaman-ancaman di balik batu-batu kuburan ini. Kemudian terakhir kita masuk kepada bebatuan yang ketiga. Nah, ini lagi booming sekarang. Batu-batu cincin. Saya. Sebelum kita bicara lebih jauh tentang batu cincin ini, ancaman akidah dari batu cincin ini, kita sampaikan terlebih dahulu apa hukum memakai cincin. Apa hukum memakai cincin ini? Telah khilaf para ulama tentang hukum memakai cincin ini. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan mubah. Ya, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan mubah. Kalau sunnah ya dapat pahala. Kalau mubah nggak ada pahalanya, nggak ada dosanya, gitu.
Yang mengatakan sunnah berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anna Rasulullah, ini hadis dari Abdullah ibnu Umar, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ittakhadha khataman min dahabin wa ja'ala fasahu mimma yali kaffahu fattakhadahu nas farama bihi wa ittakhadha khataman min wariqin aw fiddah. Kata Abdullah ibn Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakai sebuah cincin dari emas. Beliau menjadikan mata cincinnya di dalam, mendekati telapak tangannya. Lalu manusia pun memakai cincin. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melemparkan cincin emasnya dan memakai cincin dari perak. Sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, ini dasar para ulama mengatakan memakai cincin itu sunnah. Tapi ingat, cara Nabi memakai cincin, boleh saya pinjam satu cincin? Saya pakai cincin, boleh pinjam satu? Kata Abdullah ibnu Umar, Rasulullah memakai cincin itu matanya ke dalam, ya, matanya ke dalam, sehingga matanya sampai ke telapak tangannya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita mau memakai cincin itu sunnah, matanya ke dalam, nggak keluar. Tapi kalau matanya keluar, ini hukumnya mubah, tidak ada sunnahnya, karena tidak mengikut cincin Nabi. Nah, jadi kita tidak mempermasalahkan yang sunnahkah yang betul, yang mubahkah yang salah. Kita tidak permasalahkan. Sunnah boleh, ya matanya ke dalam. Ya, kalau keluar matanya ini mubah. Nah, jadi yang rajih, menurut pendapat ulama yang rajih, hukum memakai cincin itu adalah mubah. Tidak ada unsur pahalanya, tidak ada unsur dosanya. Boleh saja. Lalu kenapa kita masukkan ke dalam ancaman akidah dari relung-relung bebatuan cincin ini, batu akik, batu permata ini? Nah, dua hal perlu kita waspadai. Pertama, jangan menjual hadis Nabi untuk mengangkat batu cincin kita. Sekarang banyak beredar hadis-hadis Nabi yang menerangkan keutamaan batu akik, keutamaan batu memakai batu akik. Ketahuilah wahai ikhwan, bahwa hadis itu dhaif, maudhu', palsu, tidak sahih hadisnya itu. Ingat, Nabi mengancam, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berani berdusta atas namaku, maka carilah tempat tinggal di dalam neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi tidak pernah mengatakan tentang keutamaan batu akik, lalu kita katakan ini kata Nabi loh, keutamaan batu akik. Mohon maaf, kalau ada yang pedagang batu akik di sini, ya boleh dagang batu akik silakan, tapi jangan menjual hadis Nabi untuk melariskan batu akiknya. Satu. Yang kedua, jangan menggantungkan nasib kepada batu akik tersebut, batu cincin tersebut. Walaupun batu cincin kita harganya puluhan juta, ratusan juta, miliaran rupiah pun harga batu akik itu tidak akan mendatangkan manfaat dan tidak akan bisa menolak mudarat selain daripada untung dan keuntungan dagang, cuma itu manfaatnya. Tapi sejak saya pakai cincin, dagangan saya tambah laris. Sejak saya pakai cincin, penyakit saya sembuh. Sejak saya pakai batu akik ini, jodoh saya cepat datang. Nah, ini yang berbahaya. Ya, ini yang berbahaya. Ini yang kita maksud dari ancaman akidah. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, batu yang paling mulia di dunia ini adalah batu Hajarul Aswad namanya. Batu Hajarul Aswad ini adalah sebongkah rubi, sebongkah permata dari surga.
yang tadinya putih seperti susu, ya, rubi yang putih seperti susu. Tapi karena sering dicium oleh manusia sejak daripada zaman Nabi Adam sampai sekarang ini, maka berubahlah batu rubi itu menjadi hitam. Maka disebut batu hitam sekarang Hajarul Aswad. Hajar artinya batu, aswad artinya hitam, batu hitam. Ya. Batu rubi itu ketika Rasulullah SAW tawaf, beliau selalu mencium, ya, Hajar Aswad itu, dan sekarang menjadi ritual manasik haji, ya, sebagai ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang paling menarik ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tawaf, hadis diterima dari Abdullah bin Sarjis. Ini kalau riwayat Imam Muslim. Kalau riwayat Imam Bukhari diterima dari Zaid bin Aslam dari bapaknya. Bisa dicek, konfirmasi ke Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Bukhari 1610, Muslim 3058. Abdullah bin Sarjis berkata, ya, Ra'aitul asla'a yakni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yuqabbilul hajar. Saya melihat orang botak, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rupanya Umar ini botak kepalanya. Melihat orang botak, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mencium Hajar Aswad, kata Abdullah bin Sarjis. Ya, tapi ini bukan penghinaan, ya, menyebutkan botak itu bukan penghinaan, tapi ciri khas, ya. Umar bin Khattab itu salah satu cirinya kepala beliau botak. Wa yaqul, lalu Umar berkata ketika mencium Hajar Aswad itu, wallah inni la uqabbiluka, demi Allah aku akan menciummu wahai Hajar Aswad. Wa inni a'lamu annaka hajar, dan aku tahu engkau adalah batu. Wa annaka la tadurru wa la tanfa'u, dan aku juga tahu sesungguhnya engkau tidak bisa menolak mudarat dan tidak bisa mendatangkan manfaat. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuka. Kalaulah aku tidak melihat kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, aku tidak bakal menciummu wahai batu, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bayangkan, sebongkah rubi dari surga, sebongkah permata dari surga, itu pun tidak mendatangkan manfaat, tidak bisa menolak mudarat. Batu tidak lebih daripada batu. Tanyakan kepada diri kita masing-masing, kira-kira batu cincin yang kita pakai lebih mahal mana dengan batu Hajar Aswad? Lebih utama mana daripada Hajar Aswad? Batu Hajar Aswad saja tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa menolak mudarat, apalagi batu cincin yang sedang kita pakai. Nah, oleh sebab itu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, silahkan memakai cincin, memakai batu kalau memang hobinya memakai cincin, memakai batu akik, tapi jangan sampai akidahnya cedera, jangan sampai keyakinannya rusak. Ingat kembali kepada tauhid rububiyah, ifradullah ta'ala min jami'i af'ali, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala perbuatannya, bahwa hanya Allah yang mencipta, hanya Allah yang memelihara, hanya Allah yang mendatangkan rezeki, hanya Allah yang mendatangkan keberuntungan, hanya Allah lah yang mendatangkan kerugian dan kesialan. Itu tidak ada campur tangan pihak lain. Selanjutnya, ada orang menjawab bahwa kita tidak menyembah kuburan, kita tidak minta kepada orang mati, cuma sekedar bertawasul, sekedar berwasilah, ya, karena orang soleh yang berkubur inilah akan memberikan syafaat kepada kita. Orang soleh di kubur inilah yang akan membantu melicinkan doa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Bukan cincin ini yang memberi rezeki, tapi melalui cincin inilah Allah memberikan rezeki. Ini syubhat. Ini kerancuan yang kadangkala membuat kita tertipu. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, ini jugalah jawaban daripada penyembah-penyembah berhala yang telah kita ceritakan tadi. Nah, inilah Az-Zumar ayat 1 sampai 3 yang dibacakan oleh ikhwan kita tadi. Di ayat 3 itu, di ayat 2 dan 3 itu dikatakan, ya, ala lillahi dinul khalis, ya, di ujung ayat 2, ketahuilah bahwasanya hanya milik Allah lah agama yang lurus. Lalu di awal ayat 3, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Bahwa orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung, ya, yang dipuja-pujanya, apakah batu-batu berhala, apakah batu-batu kuburan, termasuk batu-batu akik, apa kata mereka? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka, kami tidak minta kepada mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Mereka cuma bertawasul, mereka juga minta kepada Allah, tapi melalui batu-batu berhala, melalui batu-batu kuburan, sekarang melalui batu-batu akik. Kemudian Yunus surah yang ke-10 ayat 18 juga Allah menceritakan, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka menyembah selain pada Allah, meminta kepada selain Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula mendatangkan manfaat. Dan mereka berkata, mereka itu adalah para pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah, kata mereka. Ingat, kesemua itu tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa menolak mudarat. Kalau mau membuktikan bahwa orang mati itu tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak mudarat, nanti kalau ada jamaah kita ini yang meninggal nanti, pagi-pagi datang ke rumah atau lebih awal datang ke rumah, sebelum orang banyak datang, lihat orang kiri kanan nggak ada, buka tutup jenazah itu, jewer telinga jenazah itu. Ngelawan nggak dia? Ngelawan nggak kira mayit itu? Telinganya jewer? Enggak. Mayit itu ketahuilah saudara, sholatnya disolatkan, mandinya dimandikan, ke kubur diantarkan. Nggak bisa jalan, dijewer pun mereka nggak ngurusin dirinya saja dia tidak bisa. Bagaimana mungkin dia akan ngurusin kita? Inilah yang dikatakan Nabi, idza matal insan inqata'a amal. Kalau manusia sudah meninggal, putus amalnya, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Oleh sebab itu, hentikanlah berwasilah ke kuburan-kuburan orang soleh, kepada orang soleh yang sudah meninggal. Kalau mau berwasilah, bertawasul, carilah ulama yang masih hidup. Ahad besok kita kedatangan ulama besar, guru besar ilmu akidah dari Universitas Madinah, Syekh Profesor Dr. Abdul Razak, profesor termuda dalam ilmu akidah. Silahkan bertawasul di situ. Insya Allah tauhid, karena beliau masih hidup. Ngapain kita mencari ulama yang sudah mati? Sekarang nggak usah baca Quran dulu, nggak usah baca hadis dulu. Nalar yang sehat tolong digunakan. Ketika kita mau ke suatu tempat, kita naik motor, kita naik mobil, ada dua pilihan. Ada mobil yang nyala mesinnya, ada mobil yang mogok, nggak bisa di starter.
Kita naik mobil yang mana? Yang nyala mesinnya. Kita mau naik motor, ada motor yang gampang di starter, nyala mesinnya. Ada motor udah diengkol-engkol, nggak nyala-nyala, rusak. Yang mana yang kita pakai? Yang nyala mesinnya. Itu kan nggak perlu buka Quran, nggak perlu buka hadis. Akal sehat menunjukkan pakai motor, pakai mobil saja, milih mobil yang hidup, motor yang nyala mesinnya, bukan motor yang mati, bukan mobil yang mati, nggak bakal nyampe kita. Lalu bagaimana mungkin kita minta tolong kepada orang yang sudah mati, bukan kepada orang yang hidup? Afala taqilun, afala tatafakkarun. Apa artinya ini? Bahasa lontarnya, bahasa lontar atas, kemana otak lo? Ada ulama yang hidup, ada orang soleh yang hidup, kok masih nyari ulama yang mati, orang soleh yang mati? Nah, jadi ini pula lah logikanya ketika ditanyakan kepada saudara-saudara kita yang ngalap berkah di kuburan, minta kepada orang mati itu. Kami tidak minta kepada orang mati, kami tidak bertawasul ke kuburan, kami tidak menyembah kuburan, kami cuma bertawasul, kata mereka. Tapi tawasulnya salah. Tawasul kepada yang tidak bisa mendatangkan manfaat, yang tidak bisa menolak mudarat. Nah, inilah yang perlu kita berhati-hati, syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan yang ditimbulkan oleh sebahagian kaum muslimin. Kalau memang kita tidak punya dasar-dasar akidah yang kuat, maka akan gampanglah kita tertipu. Inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah setelah ini kita akan pertajam lagi kajian kita melalui diskusi soal jawab. Diharapkan kepada ikhwan dan akhwat pertanyaan jangan melenceng jauh-jauh seputar materi yang kita sampaikan tadi. Ya, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.